terkait saat ini kan sengketa lahan tanah untuk di wilayah LO ini kan sudah mulai booming. Yang mana ada beberapa orang mengakui ini di wilayah LU sehingga mereka sudah ditetapkan di sana. Akan tetapi ada juga masyarakat lokal merasa dia mempunyai hak milik di sana, tapi di saat dia mengurus suratnya mereka terabaikan. Nah, sehingga ini menjadi sedikit pemicu konflik. Nah, hal-hal ini yang perlu kita ketahui, perlu jelas sedikit terkait dengan LU1, LU2 itu apa sebenarnya? Ya, terima kasih. Jadi bisa saya informasikan secara garis besar, transmigrasi ini adalah program nasional. Dalam hal terutama tahapan yang dilalui, tentunya sudah melalui tahapan. Sebagai contoh misalnya, katakanlah transmigrasi lahan kering ya dalam hal ini. Biasanya pemerintah sebelum melakukan penempatan transmigrasi terlebih dahulu ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu secara tidak langsung lahan harus clear and clean. Nah, dari sini biasanya transmigrasi itu yang ditanggung antara lain biasanya di samping katakanlah ransum, ya dalam hal ini saya maksudkan jaminan dalam hal ini biasanya tuh 1 tahun kalau dia lahan basah. Kalau lahan katakanlah pertanian, lahan kering maksud saya tadi yang 1 tahun, kalau lahan basah sampai dengan 1,5 sampai dengan 2 tahun. Sebelum itu diberikan pada transmigrasi, lahan tentunya dipenuhi di samping pakan ini tadi, katakanlah bukan pakan maksud saya, kebutuhannya tadi, di samping itu lahan 1, lahan 2, dan lahan pekarangan. Dan ini sudah satu kesatuan, dan ini biasanya sudah ditetapkan dengan persetujuan tahapan dari pemerintah daerah. Jadi untuk lahan pada intinya itu sudah clear terlebih dahulu sebelum katakanlah tran diserahkan. Jadi persiapan untuk kesediaan lahan sebelum tran memposisikan duduk di sana itu sudah aman gitu. Sudah aman, betul. Tidak menjadi masalah. Tidak ada menjadi masalah, dan itu sudah persetujuan pemerintah daerah. Kemudian daripada itu biasanya tidak menutup kemungkinan setelah katakanlah sebagai contoh berikutnya ada keputusan dari gubernur untuk penambahan dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini sudah kewenangan pemerintah daerah. Ini kan yang sering terjadi di masyarakat kan begitu. Artinya di luar lahan LU1, LU2 dan lain sebagainya, kemudian ada pengembangan dari pemerintah, terutama pemerintah daerah dengan persetujuan pihak provinsi, itu dipersilahkan, tidak ada yang menyalahi dalam hal ini. Nah, yang jadi permasalahan pokok, timbul permasalahan berikutnya, artinya satu sisi mungkin saya bisa informasikan secara garis besar, dalam hal pembinaan transmigrasi ini maksimal itu biasanya 5 tahun. Setelah 5 tahun dalam pembinaan diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi kewenangan itu pembinaan dan lain sebagainya di bawah pemerintah daerah secara tidak langsung. Dan ini kewenangan biasanya di bawah PMD, dinasnya di bawah PMD. Jadi pemerintahan masyarakat desa gitu. Betul. PMD di bawah PMD. Jadi pada intinya kalau orang sudah masuk dalam kata besar garis di LO itu, mereka yang secara prosedur dari awal sehingga inklap lokasi yang sudah aman, mereka didatangkan dari jauh untuk diposisikan dengan nama yang jelas, dengan posisi-posisi dari kegiatan yang jelas gitu. Nah terus Bang, pembinaan selanjutnya apakah ini Depnaker atau PMD? Itu tadi saya maksudkan. Jadi setelah katakanlah Jadub ya, Jadub kan kita tanggung. Biasanya yang saya sebutkan tadi, lahan kering 1 tahun, lahan basah sampai dengan 1,5 sampai 2 tahun. Nah, kemudian pembinaan oleh dinas dengan pembiayaan dari APBN, karena ini kan besar tran ini. Biasanya tidak ada pembinaan terkecuali masuk APBD itu dalam hal tertentu ya. Dalam hal katakanlah kategori basis penempatan, lain sebagainya itu pendanaan sebagian besar dari APBN. Nah, dan ini satu kesatuan saya maksudkan, lahan setelah land clearing, sudah sertifikat dan lain sebagainya, ini sudah clear semua. Setelah 5 tahun, serahkan ke pemerintah daerah. Nah, ini pembinaan di bawah PMD. Jadi mereka sudah melaksanakan kegiatan selama 5 tahun, berarti pembinanya sudah pemerintah daerah, bukan APBN lagi gitu ya? Ya, bukan di lingkup
maksud saya di Nakertran lagi pembinaannya. Oh, di PMD. Di PMD. Jadi batas 5 tahun tuh masih Dep Nakertran. Setelah 5 tahun lebih sudah PMD. Itu, diserahkan. Jadi diserahkan pemerintah daerah, pembinaan di bawah PMD. Oh, itu aturan terbaru atau memang sudah lama itu berlaku demikian? Sudah lama. Ya, sudah lama. Nah, sekarang Pak, kalau di lahan LU itu sendiri ada muncul SKT, sedangkan itu kan sudah jadi sertifikat nih, sudah ready pemerintah daerah, pusat ke daerah itu kan sudah aman mereka. Betul. Nah, kalau ada muncul SKT, apakah ini fiktif atau memang? Nah, dalam hal yang begini mungkin perlu kita artinya telah lebih jauh ya. Saya maksud telah lebih jauh begini. Yang namanya sertifikat sudah keluar, ini kan kewenangan dari BPN. Ya kan? Nah, dalam hal ini sebetulnya BPN yang lebih tahu persis. Ya, oke. Kalau itu artinya dalam konteks ke prosedurnya nih. Kita bicara prosedur BPN sebagai leading sector untuk mengeluarkan sertifikat kan. Betul. Nah, berdasarkan usulan dari pemerintah daerah maupun pusat. Betul. Yang ada di LU itu sendiri. Ya, dia sudah satu kesatuan. Satu kesatuan kan. Jadi sebelum terang disempatkan itu kan sertifikat dan lain sebagainya nih, intinya lahan sudah clear and clean. Sudah aman ya. Sudah aman. Dan itu sudah terpetakan sudah, kan? Sudah. Nah, kalau timbul permasalahan berikutnya SKT bisa timbul dan lain sebagainya, ini yang saya bingung. Ranahnya bukan ranah dinas lagi gitu loh. Iya. Nah, ini pemerintah daerah yang tahu persis. Dalam hal ini koordinasinya tentunya dengan BPN gitu loh. Dan ini bisa jadi katakanlah dari desa sendiri atau desa tertua sebelumnya yang bisa menimbulkan itu gitu. Nah, makanya sebelum itu clear kan paling tidak untuk pembebasan lahan apa yang sampean katakan tadi clear nih prosedurnya nih dari daerah ke pusat. Betul. Sehingga memunculkan orang yang sudah ditetapkan. Betul. Oke, itu aman. Sertifikat aman mereka. Akan tetapi dengan semakin maju, nah muncul SKT. Nah, itu yang saya nggak bisa jawab. Intinya dari mana anunya gitu. Makanya aturan sudah nggak boleh lagi karena lahan teran ini kan nggak jelas. Makanya kecuali di luar daripada LU. Nah, di luar LU. Tanah ristan. Betul. Dia tetap Jadi teran ini dia satu kesatuan ini satu ya. Yang disiapkan tuh jaduk biasanya ya. Setelah jaduk lahan usaha 1, lahan usaha 2, lahan pekarangan. Nah, kemudian untuk fasilitas umum ada yang disebut dengan tanah air tuh tadi. Nah, tanah air ini tadi peruntukannya bisa untuk fasilitas umum, rumah ibadah dan lain sebagainya gitu loh. Istilah orang bikin BTN ada fasilitas umumnya. Ya, betul. Dia masuk di situ. Nah, kemudian kalau berkembang ada lagi tumpang tindih SKT keluar. Nah, ini ranahnya yang saya sendiri juga nggak bisa menjelaskan gitu loh. Jadi supaya informasi ini tidak simpang siur. Jadi kita menanyakan ini masalah LU-nya dulu. Betul. Jadi prosedur LU berarti begini. Sebetulnya LU 1, LU 2 itu sudah jatah teran. Sudah tidak ada masalah seharusnya. Aman sudah dia kan. Nah, kalau dia sudah mempunyai nama dengan sertifikat yang jelas. Betul. Tapi kalau mereka ini sudah turun-temurun mengaku lagi sebagai wilayah LU tapi dia punya SKT kan lucu juga jadinya. Nggak boleh sebetulnya. Nggak boleh kan? Kalau itu kan sudah nama teran misalkan ada 1.000 orang dengan nama si ABC lah misalkan. Dasarnya sertifikat mereka sudah keluar kan? Aman sudah di wilayah LU itu sendiri. LU 1, LU 2, LU 2 kan. Nah, kan tetapi saat sekarang ini kan muncul SKT gitu nah. Itu tidak benar kelihatan gitu ya. Nggak boleh memang sebetulnya. Kalau di LU itu nggak boleh muncul SKT. Nggak ada lagi Pak Taufik. Jadi katakanlah ya sebagaimana diinformasikan Pak Taufik. Teran begitu ditempatkan, katakanlah di Rangda kayak perencanaan kami ini. SKPA atau di penempatan SKPA jumlah penduduknya yang akan ditempatkan antara lokal dengan pendatang 50-50 di 50 pendatang ini kan sudah jelas dengan luasan sekian misalnya ini terbagi ini clear and clean dulu itu sebelum ditempatkan sudah diatur terlebih dahulu keluarlah sertifikat makanya pemerintah pusat tidak mau. Artinya sebelum teran ditempatkan itu dia berkeinginan lahan harus clear and clean. Nah jadi menjaga hal-hal yang demikian. Dalam hal penempatan pun jatah teran sudah jelas. Ada LU 1, LU 2, lahan pekarangan mereka, jaduk mereka. Nah kemudian kalau timbul lagi permasalahan seperti saat ini, nah ini di luar konteks dari kedinasan kita gitu. Tapi kan pada intinya tetap dinas sendiri khususnya dinas terat mempunyai peta yang khusus kan untuk wilayah itu kan. Betul, itu masih bisa kita katakanlah informasikan. Makanya kami diundang dan sebagainya kan biasanya kan di
cek kembali tuh. Bener enggak nih si A si B ini mempunyai lahan di sini, luasannya begini, peta di kami kan ada. Dasar itulah yang bisa kami jelaskan gitu. Iya, karena itu kan merupakan kerangka acuan awal betul, gitu kan, Bang. Betul. Mungkin harapannya, Bang, selaku Kadis Disnas gitu. Ya, harapan saya ke depan kami juga punya perencanaan terutama untuk penempatan transmigrasi di Desa Rangda dengan luasan lahan kurang lebih 846,2 hektar itu APL ya. Dengan HPK 325 ini pemerintah pusat berkeinginan lahan harus clear and clean. Clear and clean dimaksudkan untuk menjaga di kemudian hari tidak lagi terjadi katakanlah ya sengketa yang kayak saat ini, artinya timbul permasalahan yang tadinya sudah disetujui dan lain sebagainya, tahu-tahu timbul pengakuan dari masyarakat dan sebagainya. Itulah makanya pihak pusat berkeinginan lahan sebelum diberikan clear and clean. Dan tahapan ini dilalui sebetulnya cukup panjang, Pak Taufik. Jadi untuk penempatan TRAN itu kita melalui paling tidak itu 4 kajian ya, dari mulai RKT, RSKP, RTSP, dan turun lagi dari pihak kementerian, tim Bimas mereka, tim legalitas mereka turun sedemikian rupa. Setelah turun, barulah pendanaan katakanlah siap dari kementerian, baru kita melakukan penempatan. Sebelum penempatan pun kita, sebagai contoh pola kita yang di Rangda ini kan pola pugar istilahnya. Pola pugar ini kebijakan tentu berada di pemerintah daerah. Pugar ini katakanlah antara pendatang dengan masyarakat lokal, ini kan gabungan yang dimaksud pola pugar ini. Masyarakat pendatang dan lokal. Katakanlah ini kebijakan berada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten ya. Lokal, nah itu monggo silahkan ya. Nah sebelum katakanlah ini terjadi pun kita melakukan kerjasama antar daerah. Artinya kerjasama antar daerah ini dengan lokasi lahan kita yang ada. Katakanlah Rangda ini lahan basah, cocok untuk pertanian. Nah kita ambil dari mana? Dan ini pun kita kaji terlebih dahulu. Katakanlah kita berkeinginan dari yang mempunyai katakanlah semangat kerja tinggi, mungkin dari Jawa Tengah atau dari Jogja dan lain sebagainya. Ini kita kaji terlebih dahulu. Jadi tahapan-tahapan itu pun kita lalui bersama. Artinya melalui kajian-kajian gitu, Pak. Jadi kalau apa yang Bapak sampaikan tadi terkait itu lahan sudah clear and clear kan. Akan tetapi ini Bang, kalau kita melihat ini kan saat ini kan tata batas nih antara Raja Seberang dengan Rangda nih. Sedikit miskomunikasi kan, masih dalam tahap perundingan. Nah, kalau itu tidak clear, apakah ini akan clear nanti ke belakang? Kayak ini Pak Taufik. Kalau transmigrasi ini kan lahan itu melalui penetapan persetujuan dari provinsi. Nah, jadi katakanlah sebagai contoh Rangda ya, kita tidak mengambil resiko dalam artian lahan yang masih bersengketa gitu loh. Ya, jadi memang lebih dahulu kita kaji. Jadi katakanlah Rangda ini kita menghubungi, usulan tuh dimulai dari desanya. Sebagai contoh kan desa kan lebih mengetahui ini lahan yang tidak bermasalah dan lain sebagainya kan. Itulah yang kita akomodirkan, kita usulkan ke pusat. Oh, berarti yang sudah titik aman ya, sudah titik aman. Sudah titik aman ya. Betul. Kalau masalah tata batas walaupun saat ini mereka masih dalam perundingan itu lain problem, lain halnya gitu. Artinya tidak ada kaitannya gitu. Ada kaitannya, ada. Oke, Bang. Siap. Makasih, Bang. Terima kasih. Ya.